Halo Sobat Pelangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko, Prodi paling keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini, dosen Pelangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Apa yang menjadi keluar biasaan narasumber kita? Bagaimana perjalanan hidupnya? Sebelum berlanjut, silahkan dukung, komen, like, subscribe, dan share. Oke Sobat Pelangkoner, saya memanggilnya Bu Sani. Salam sehat Bu Sani. Sehat. Oke, silakan disapa teman-teman Sobat Pelangkoner. Bu Sani, monggo. Halo Sobat Pelangkoners, saya di sini sebagai tamu istimewanya Pelangkoners. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya sebagai guru PAUD. Kebetulan dulu itu sebelum mengajar, saya adalah ngajar di TPQ selama 2 tahun waktu itu. Siap. Kemudian setelah itu bertemu teman terus diajak kebetulan mengajar di TK Trisula 2 Perwari Desa Klampok. Nah dari situ saya mengenal anak-anak. Dari situ kemudian tepatnya di mana Bu? Di Desa Klampok, Kecamatan Singosari. Singosari, iya. Desa Klampok. Sebelum menjadi guru, Ibu Bu Sani aktivitasnya apa? Kerja di rumah ya, di pabrik selama 1 tahun. Dulu di pabrik rokok di Singosari. Pabrik rokok Singosari ya, dulu iya. Lalu Ibu tergerak atau terdorong untuk menjadi guru, bagaimana Bu ceritanya? Cita-cita mulai dari dulu memang pengen jadi guru, apalah daya Pak, dulu belum bisa kuliah. Nah kemudian lulus SMA, SMK, bekerja, kemudian menikah. Setelah itu diajak teman di PAUD itu di TK, dan kebetulan di TK Trisula 2 Perwari Desa Klampok Kecamatan Singosari itu muridnya hanya 7. Hanya 7 anak A sama B dulu tahun 2000. Tahun 2000. Iya, saya masuk di situ tahun 2000. Waktu itu Desember, tanggal 12 Desember sebelum liburan awal tahun ajaran. Masih ingat betul ya, ya, Bu, itu. Ya. Kemudian saya masuk di situ, terus saya masuk selama 1 bulan, dibuatkan SK tertanggal 15 Januari 2021. Di situ saya diangkat menjadi kepala sekolah waktu itu. Kemudian saya itu belum tahu apa-apa. Dulu tuh TK kan hanya tepuk tangan, terus dikenalkan menulis 1, 2, 3 sampai 10, kemudian ditulis A, B, C sampai Z, itu aja. Kemudian kebetulan ada program di Unikama ini pada tahun 2022, ya. Itu program menerima mahasiswa, biayanya bisa diangsur waktu itu. Nah, di Unikama nggih Bu nggih? Unikama, di Unikama sini. Kebetulan yang dosen kita yang baru kita kenal itu adalah Pak Nawaji dulu itu, sama Pak Nawaji, terus bisa diansur biayanya gitu. Kemudian masuklah di D2 PG PAUD tahun 2023, lulus di 2005 itu menyandang gelar D2 PG PAUD dulu, ya. Universitas Kanjuruhan Malang. Ya, di sini tempatnya. Kemudian setelah mempunyai ijazah itu semakin tertarik dengan dunia anak-anak. Nah, dari situ kemudian apa yang diterima di kuliah itu kita terapkan yang ada di sekolah. Itu jadi biar bertambah banyak muridnya itu bagaimana? Nah, itu dengan cara-cara kita mengajak anak-anak untuk berkreasi, tidak hanya mengenalkan calistung aja. Nah, apa yang kita dapat di kuliah waktu itu kita terapkan di sekolah. Dari situ murid kami dari TK Trisula 2 itu dari 7 menjadi sampai sekarang itu sudah 52 jumlah anak mulai tahun ini, dari ini. Nah itu kemudian di tahun 2016 melanjutkan kuliah lagi S1 PAUD di Unikama juga, dan biayanya diansur sampai selesai waktu itu. Nah itu, tapi biaya kuliahnya dari mana, sedangkan saya mempunyai anak kecil waktu tahun 2023, anak saya bayi. Nah itu belum biaya yang di rumah, belum apa, saya biaya sambian sama teman-teman. Jualan apa Bu? Ya botok, ya masakan itu. Apalagi kalau kuliah waktu itu pas puasa, betapa senangnya hati saya karena teman-teman bisa membeli atau apa itu Pak, pesan makanan ke saya. Nah jadi saya itu bawa kotaan gini,
Di lab sini Pak, waktu S1 kemarin itu saya di Ya. lab sini bawa kotaan saya. Yang pesan-pesan itu ya saya taruh di luar situ. Ini ruang bersejarah ini ya Bu ya? Iya, makanya tadi saya telepon teman saya video call, seeling tempat iki ya, loh sejarahmu ibu gitu, gitu. Sampai yang di dua dulu juga gitu, bawa makanan juga jualan-jualan, jadi disambi, terus uangnya ditabung, kemudian bisa membayar kuliah sampai selesai, alhamdulillah. Jadi biaya kuliahnya bersumber salah satunya dari hasil Jualan, iya. masakan-masakan Iya. yang Ibu Sani buat sendiri. Iya, saya buat sendiri Pak. Oke. Itu. Lalu begini, dulu Bu. itu jual telur asin Pak, terus telur asin itu saya masaknya itu rusak. Lah, saya belinya itu kan mahal. Ini kalau rusak enggak jadi apa-apa, terus enaknya saya apakan, terus saya botok, saya tester sendiri, terus saya tester ke teman-teman. Loh, iki menu baru sampai sekarang Pak. Jadi botok telur asin. Sebenarnya telur asin dulu tuh telur asin yang remek-remek itu loh Pak. Saya botok, jadi saya daripada rugi saya jual lagi, tapi saya bikin botok gitu. Waduh, Gitu, Pak. inovasi namanya. Ya, ini. Sekarang eksperimen. Bu Sani Ya. terkait dengan mengelola TK, ilmu yang didapat selama kuliah, Iya. lalu bagaimana Ibu mengimplementasikan, menerapkan ke sekolah Ibu, TK Ibu sehingga bisa bertambah banyak muridnya. Bagaimana Bu? Kita mengenalkan ke wali murid, ke masyarakat bahwa di TK Trisula ini, karena TK kan ada saingannya Pak, ada yang Betul. Blamben, ada yang ini nih tadi. Di TK Trisula 2 waktu itu kami kenalkan dengan mewarnai, teknik mewarnai. Anak-anak saya ikutkan lomba-lomba. Pada tahun 2010 Ya. itu anak-anak saya kirim lomba. Dari situ piala itu berjajar-jajar yang di bukan di etalase Pak, ada di atas lemari, saya taruh di atas lemari waktu itu. Nah, dari situ terkenalnya, kemudian muridnya semakin banyak. Terus dikenalkan agama. Karena Trisula kan lambangnya seperti Hindu Pak, dikiranya sekolah khusus, itu sekolah khusus, entah itu Kristen, entah itu Hindu, pokoknya enggak tahu kalau itu TK umum. Nah, dari situ kita kenalkan agama, pendidikan agama. Anak-anak saya ajak praktek sholat duha setiap pagi. Itu saya kasih tahu ke wali murid yang yang sekolah di situ gitu loh Pak. Jadi terkenalnya di situ, kemudian ndek TK Trisula loro iku lho ora mung galangane wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, itu TK umum ono Islame. Terus dari situ terus saya pakai jilbab pada tahun 2021 bulan Maret. Setelah itu saya pakai jilbab. Oke. Gitu. Nah, sekarang begini Bu Sani, terkait dengan perjalanan Bu Sani kuliah mulai D2 lanjut S1, lalu masih juga masak, menerima pesanan, ngelola TK, ngelola anak-anak yang bermacam-macam. Itu bagaimana Bu mengaturnya, Bu? Mengaturnya kalau ada pesanan semuanya besok saya pesan ini, malamnya saya siapkan Pak. Terus pagi itu saya masak, nanti sekalian saya bawa. Gitu. Kalau pesanannya jam 12 sepulang sekolah, tapi sudah saya siapkan, tinggal masaknya aja untuk bumbu-bumbunya itu Pak. Gitu. Kemudian kalau orderannya, kalau setiap hari, kalau hari Sabtu itu kan pulangnya agak pagi. Kalau menurut saya pagi Pak, karena jam 12. Kalau sehari Senin sampai hari Kamis saya jam 2 pulangnya di sekolah. Gitu. Jadi ya kalau hari Sabtu Minggu saya terima full gitu. Full ya? Iya, Oke. gitu. Lalu bagaimana mengelola guru-guru? Guru-gurunya sekarang berapa, Bu? 2. Gurunya 2. Iya. Bagaimana mengatur antara kegiatan, lalu mengatur ke orang tua dan anak-anak atau murid-muridnya Ibu Sani? Kita bagi Pak ke guru-gurunya. Ibu guru ini tugasnya adalah semuanya ada outing kelas keluar, bu guru ini yang menghandle. Kemudian yang bu guru satunya ini seumpamanya ada mewarnai atau ada kegiatan keagamaan, bu guru ini yang menghandle gitu Pak. Oke. Ya. Sobat Blangkoner, sebelum rekaman tadi ini sempat berbincang dengan Bu Sani dan sempat bercerita bahwa sempat sekolahnya mau ditutup ya Bu ya? Iya, dan waktu itu akhirnya mulai 7. berlanjut lagi. Berlanjut lagi sampai Itu sekarang. bagaimana ceritanya Bu? Itu waktu itu kita ke wali murid, ke masyarakat itu kita adakan kayak promosi Pak. Jadi formulir gratis, enggak ditarik gitu Pak. Untuk seragam beli sendiri monggo. Untuk uang pangkalnya 50 tahun dulu Pak. Kemudian berkembang sama yang di kalau waktu itu kan ada
anak putranya yayasan, jadi yang mengelola beliau juga, jadi sekolahnya dibangun biar kelihatan bagus. Kalau muridnya semakin banyak, mungkin sekolahnya juga bagus gitu. Jadi dari situ kita kenalkan ke masyarakat, ke wali murid juga, bahwa TK Trisula ini seperti ini loh, ndak gitu. Terus bagikan brosur Pak gitu. Brosurnya waktu itu hitam putih karena pribadi, fotokopi karena uang pribadi waktu itu. Nah, pada tahun 2008 sampai 2010 sudah alhamdulillah banyak muridnya. Itu kok sempat mau ditutup kenapa, Bu? Muridnya 7. Kalau di dinas itu kan minimal itu kan 10, Pak. Minimal tidak 10. boleh di bawah 10. Nah, 7. Kemudian tahun depannya itu muridnya 12. Kemudian tahun depannya lagi 13, tahunnya lagi 15, sampai sekarang 52 ini. 52, 55. Itu. 52, Yeah. 55. Pengalaman yang paling berkesan bagi Bu Sani selama mengelola sekolah itu apa? Yang paling berkesan itu pengalaman saya yang paling berkesan di situ itu waktu itu bocor ke sekolahnya, Pak. bocor? Iya. Mau ambruk apa bocor? Bocor yang ini gini, Pak. Terus takutnya kalau Pak, takutnya kalau ambrol, jadi biar anak-anak seneng kita kasih itu loh Pak, bak, jadi mainan air kita kasih warna. Oh. Itu yang berkesan sampai sekarang menurut saya Pak itu Pak. Karena tetesan air hujan yang dari itu loh Pak, genteng atap itu, terus saya kasih ember, terus embernya saya kasih 3, kemudian saya kasih warna. Jadi anak-anak belajar dari itu, dari air hujan terus saya kasih warna, daripada keluar nanti kan biaya Pak. Nah itu membuat warna-warna dari air hujan itu. Wah, luar biasa kreatif ya Bu Sani ini. Iya. Mestinya bocor itu menjadi masalah. Iya. Ternyata sama Bu Sani itu bocor menjadi sarana untuk media pembelajaran. Iya. Wah, tentu anaknya pasti senang Bu ya? Senang waktu itu Pak, tapi pulang basah. Ibunya yang waduh gitu ibunya. Pada tahun 2011 itu Pak. 2011? Iya. Wah, terus kalau yang membanggakan apa Bu? Yang membanggakan pada waktu itu anak-anak menang lomba Pak. Lomba itu, apa Bu? Lomba mewarnai, kemudian sama itu lomba apa? Bercerita. Bercerita. Tingkat apa Bu? Tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, terus dikirim ke kecamatan. Waktu itu ulang tahunnya IGTKI. Oh, gitu. Ulang tahunnya IGTKI. Iya. Oke. Itu. Terus rencana ke depan apa Bu? Untuk TK Trisula Bu? Rencana ke depan mudah-mudahan TK Trisula semakin jaya, semakin dikenal oleh masyarakat, dan gurunya juga berinovasi lebih. Gitu Pak, tidak monoton. Oke. Tidak berpusat kepada guru tapi berpusat kepada anak. Wes. Gitu. Masuk ini ya. Baik Sobat Blangkoner, sebelum mengakhiri mungkin dari Bu Sani ada sesuatu yang mau disampaikan agar banyak orang mempercayakan putra-putrinya sekolah ke TK Trisula. Monggo Bu. Kepada Blangkones, kami khususnya untuk daerah Singosari, Desa Klampok, TK Trisula 2 adalah TK untuk anak-anak, untuk bermainnya anak-anak. Jadi kita para guru, para pendidik adalah berpusat kepada anak. Biarkan anak belajar sesuai dengan keinginan anak, tidak keinginan untuk guru. Kepada masyarakat semua yang ada di Desa Klampok, monggo silakan daftar ke TK Trisula 2, masih dibuka pendaftarannya. Monggo. Oke. Sobat Blangkoners, itu tadi perbincangan singkat dengan Kepala Sekolah TK Trisula Ibu Sani. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menambah wawasan. Tetap dukung dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih, salam Pancasila.